Dan di sini kami akan melakukan praktikum tentang ekosistem. Di sini kami berada di kali. Di sini kami akan melakukan praktikum tentang komponen yang abiotik dan biotik yang ada di air. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Sebaliknya, komponen biotik terdiri dari komponen hidup suatu ekosistem yang meliputi tanaman seperti rumput, jamur, lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, dan burung. Di sini kami akan mengamati ekosistem dalam air. Oke, di sini yang termasuk komponen abiotik yang pertama adalah tanah. Yang kedua udara. Yang ketiga sinar matahari. Dan air. Komponen biotik adalah rumput, semut, lumut, serta hewan seperti ikan, dan berudu. Ada juga kupu-kupu, burung, dan capung, serta nyamuk dan jenis serangga lain. Demikian hasil pengamatan kami tentang ekosistem. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam bahan diskusi. Yang pertama, jelaskan komponen ekosistem pada tempat yang kalian amati. Jadi di sini komponen ekosistem yang kami amati adalah ekosistem air tawar. Jadi ekosistem air tawar merupakan suatu faktor lingkungan eksternal yang sebagian besar wilayahnya berupa air. Air memiliki peran vital sebagai habitat dan dari berbagai jenis organisme air. Jadi, pengertian ekosistem air adalah suatu lingkungan yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang didominasi oleh sebagian besar habitatnya. Kedua, jelaskan hubungan antara komponen abiotik dan komponen biotik pada ekosistem di atas. Jadi, hubungan antara komponen abiotik dan biotik sangat erat dan membentuk hubungan timbal balik. Jadi, hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik contohnya adalah siklus air. Air atau H2O dari lingkungan diserap tanaman dan diminum oleh hewan. Digunakan tanaman untuk fotosintesis dan digunakan oleh semua makhluk hidup metabolisme. Jadi air menyusun sebagian besar dari volume tubuh makhluk hidup. Air akan dikeluarkan pada saat makhluk hidup melakukan ekskresi atau pembuangan sisa metabolisme. Misalnya ketika manusia mengeluarkan air saat berkeringat dan kencing. Yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup yang menyusun komponen-komponen biotik dengan komponen abiotik penyusunan lingkungannya. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Komponen abiotik meliputi tanah, udara, sinar matahari, dan air. Dan kalau komponen biotik terdiri dari komponen hidup suatu ekosistem,
yang meliputi tanaman seperti rumput, jamur, dan lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, dan burung. Jadi semua unsur saling berhubungan. Misalnya, tanaman mengambil zat hara dari tanah, sedangkan karbon dioksida dari udara dan sinar matahari untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis.